buat yang ngikutin tadi, jadi saya mencoba aja 3 hal yang bisa dipelajari dari nonton drakor. Oke, bisa diulang lagi. Tadi ada 3 hal yang penting. 3 hal yang bisa dipelajari sama penulis fiksi dari nonton drakor. Yang pertama pembagian. Terus tadi udah dijelasin, aku jelasin. Yang kedua, yang pertama menciptakan karakter yang kuat. Contohnya di Korea Selatan ada tentara yang namanya Kapten Yoon Si Jin. Di Korea Utara ada tentara yang namanya Kapten Ri Jong Hyuk. Yang Yoon Si Jin diperankan oleh Song Joong Ki, yang Ri Jong Hyuk diperankan oleh Yoon Bin. Yang kedua pembagian adegan, karena kita ngelihat interpretasi. Sambil menunggu, dengarkan dongeng sebelum tidur dari Cari. Oke. Kapan waktu nulisnya Cari? Sebenarnya malu sih. Jadi aku tuh nulisnya di kereta. Waktu lagi dulu itu pertama kali karena pilpres tuh, jadi timeline medsos semuanya serba perang dunia kan, yang satu dan yang lainnya, dan kemudian ada teman yang ngusulin udah daripada liatin timeline liatin Wattpad gitu, jadi cobalah aku iseng-iseng buka baca gitu ya. Ternyata aku tuh bukan baca novel, jadi senangnya bacanya buku non fiksi, buku sejarah, atau buku-buku keilmuan gitu ya. Jadi nggak pernah suka dengan novel. Jadi bisa dihitung dengan jari novel yang pernah aku baca. Aku tipe yang visual, jadi lebih senang. Oh iya, iya namanya nggak boleh disebut soalnya nggak ada gambar. Aduh. Oke, saya ingat ulang. Jadi kembali lagi ya tadi, saya tuh sebenarnya bingung gitu ya gimana sih cara nulis novel. Nah itu pas pengen baca, nah udah ada muncul lagi. Akhirnya malah jadi create story, terus ketagihan deh. Makanya nih tertarik sekali ya dengan Rijo. Karena jujur aja aku tuh bikin novel sepanjang ini tuh masih kenapa bisa panjang? Karena nggak ada outline ya. Jadi tulis aja gitu karena di kereta ya, nungguin bosen sejam ke tempat ke kantor. Boro-boro gitu mikirin outline, pokoknya udah deh daripada aku ngeliatin kaki di kereta gitu kan. Kalau di Jepang ada kabedong, jolot lah nggak sih? Kabedong. Jadi kalau misalnya kita lagi berdiri terus didong gitu kayak di cita-cita komik. Nah kalau di cerita komik kan cowoknya ganteng, kalau gue kakek-kakek di depan gitu. Jadi daripada mata gaya gue main handphone. Ya udah akhirnya sambil ngetik. Jadi nulis ini itu di atas kereta kadang-kadang sambil berdiri. Jago gak? Nah itu ceritanya. Makanya ini tertarik banget dengerin Rijo bahas tentang penciptaan karakter, pembagian adegan, dan apa yang ketiga Sista? Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Ini India bukan? Ini zoom in, zoom out. Apakah itu sama kayak di kamera? Waktu kita menulis secara lisan, itu kita punya kamera sendiri, yaitu mata kita. Zoom in kalau kita pengen masuk ke adegan, mendekati si aktornya untuk dapat engagement emosional yang lebih kuat. Dan zoom out kalau misalnya kita pengen berada di luar dari adegan yang lagi intens itu. Gunanya supaya menetralkan, menjaga jarak antara si pemeran sama si penonton gitu. Contohnya gini, banyak di adegan kiss di drakor itu yang zoom out. Bisa jadi aktingnya chemistry-nya nggak dapet, atau aktornya pakai tipuan kamera untuk mewujudkan adegan itu, atau rasa nggak nyaman aja dengan skrip itu. Tapi kalau adegan seperti tatapan pertama, terus sentuhan tangan gak sengaja di mobil, yang satu kayak gitu, lagi, di situ gitu nyasar, itu pasti zoom in. Karena dia mau capture gimana deg-degannya itu loh, waktu suara itu ketemu, waktu kulit itu bersentuhan, dia mau capture itu. Nah, apa yang kita lihat di drakor itu bisa dipelajarin untuk ketulisan kita. Jadi waktu bikin novel, kita pikirin apa yang kira-kira mesti di zoom in, apa di zoom out, untuk dapetin interestnya pembaca gitu ya. Saya kasih contoh ya, di buku Randomness ini, kita juga punya bukunya. Yang pertama, yeay, ada tanda tangannya loh.
Iya, tentang cewek yang cinta pertamanya meninggal. Dan di novel pertama saya ini Bond. Ini ceritanya adalah apa yang terjadi 5 tahun setelah itu. Di adegan pertama, di bab pertama, itu saya zoom in waktu mereka berdua pertama kali ketemu. Si ceweknya dengan si potential new love interest, jadi calon cinta yang baru ya. Waktu ketemu itu, mereka ketemu di kuburan. Nah, aneh kan ya? Apa yang dilihat pertama kali sama si cowoknya? Dia nggak ngelihat si cewek itu lagi ngapain di kuburan. Tapi yang dia lihat adalah si cewek salah kostum banget. Itu kuburan, tanahnya tanah merah, tanah liat. Pokoknya nggak nyaman lah buat sepatu. Bukan tempat yang kayak di mall gitu kan, tanahnya rata. Tapi kok dia pakai sepatu putih, high heels pula. Jadi di situ saya masukin tuh zoom in, terus saya zoom out waktu mereka berdua pergi dari kuburan itu. Kayak gitu saya rasa kalau misalnya saya nggak nonton drakor, saya nggak akan dapat insight deh. Karena biasanya kan saya geraknya di cerita pendek ya, timestamp-nya pendek gitu. Jadi kejadian A, kejadian B, ketemu ending gitu kan. Tapi kalau novel itu maraton, kita ngomongin berbagai macam klimaks sampai pada endingnya. Itu perlu stamina, perlu catatan juga. Terus terang saya nggak pernah nulis dengan kata ya. Saya kira tuh sutradara yang lagi kalau penulis ataupun non fiksi sebenarnya. Drakor itu kasih pelajaran nulis yang segi detailnya sebenarnya. Mulai dari bagian adegan ada orang ngetop itu orang yang ngerasa nggak nyaman orang yang mau datang. Kayak gitu, pilihannya itu akan menentukan si pembaca atau penonton ya terutama itu bakal ngikutin drama kita, bakal ngikutin kita atau enggak, atau hanya tidur aja gitu aja karena itu sebenarnya kita yang punya teknik untuk bercerita gitu. Itu aja sih. Keren karena gue juga nggak nulis dengan kerangka, maksudnya gue nggak tahu next itu apa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ini berikutnya apa nih, gue juga nggak tahu gitu, nanya seperti apa, bisa berikutnya kayak gimana. Dan gue kagum sih sama lo, maksudnya lo tuh udah terpikirkan ya bagian adegannya apa gimana. Kalau gue tuh jujur aja cuma melampiaskan halu isi waktu. Iya, kita udah punya tujuan akhir ya. Jadi penulis itu satu gimana. Terus yang kedua bukan tentuin alurnya dulu. Kita tuh apa perjalanan gitu kita nih sama-sama. Kita tentuin dulu ending kejadian enggak. Mereka bakal menikah enggak? Atau rumah itu bakal kebakar atau enggak? Itu dulu bulan-bulan atau bahkan selama tahun atau nulis novel. Jadi berapa lama nulis itu? Gue mulai tuh sebenarnya dari tahun 2018, jadi cukup lama ya sebenarnya. Sekarang udah season keempat, gue kayak Netflix sih. Cuman mereka tuh readersnya tuh bilang aduh dibukuin dong gitu ya, udah panjang. Terus gue juga karena cuma lepasin halus sebenarnya nggak niat nulis novel gitu loh, karena kalau bosan ya udah deh gue tulis gitu, nggak punya kerangka, nggak punya ilmu. Jadi fun bawanya. Dan sekarang udah season keempat dan gue sekarang capek itu kenapa, karena ternyata penerbit novel itu bener-bener capek ya. Jadi ketika penerbit dan editor meminta lo balik review naskah lo, dan gue kan ngerasa alay banget sih, malu kayak nggak ada maksudnya banyak yang perlu dibenahin dari sisi EYD gitu, penyampaian kata-kata gitu, dan banyak sekali. Karena gue kan otodidak juga sih sebenarnya, ya nggak niat awalnya, tapi ternyata market ada gitu dan ada request, udah akhirnya gue terbitkan. Tapi ya itu jadi capek. Sekarang tuh dalam gue bisa kalau job, maksudnya sekarang tuh dalam kondisi kayak gue nggak mau nulis dulu ya sebentar gitu. Capek sekali ya untuk mereview ulang tulisan kita gitu ya. Dan jujur aja udah nggak tahu ceritanya apa sekarang, saking
gue udah nggak tahu ceritanya karena kayak ngedit, tapi kalau biasa kan kita hidupnya ngedit laporan nih gitu ya, profil tadi terus ya akhirnya gue tuh sampai tahap udah nggak tahu lagi ceritanya apa, gue cuma ingat ini harus dibetulkan, ini harus dibetulkan, dan that's it gitu. Ya, Capek. Jadi sekarang lagi menarik diri sebentar dari menerbitkan, proses penerbitan ternyata itu bener-bener darah-darah, dan makanya gue sekali dengan aktor Korea yang apa ya, totalitas gitulah dalam memberikan sebuah karya, karena kayak gue nulis tapi ketika masuk ke dalam proses yang melelahkan tuh gue kayak nanti aja deh, karena gue gak punya energi lebih untuk terjun. Itu sih yang menurut gue bener-bener kagum dengan kreatif Korea gitu ya, karena mereka bener-bener totalitas dan gak pantang mundur. Kayak misalnya kita kadang-kadang disuruh promosi buat nanti gitu, itu gak amatir banget sih gitu. Karena ya itu apa ya, mungkin main kita berbeda gitu ya maksudnya, dan kalau mereka memang lebih entertainer, kalau kita kan kalau gue maksudnya masih sampingan, kita belum apa ya namanya, belum menegakkan bahwa gue penulis novel gitu, novel sebagai profesi utama. Nah itu mungkin yang menyebabkan gue nggak terlalu totalitas, dan gue akuin itu nggak bagus. Jadi buat single sekali kalau menulis ya apa ya namanya, berjuang sampai penjualan, sampai ulang gitu ya, dan itu proses yang benar-benar ya mungkin pelajaran baru buat gue. Ternyata nulis novel itu capek capek banget gitu ya, gak enak nonton drakor ternyata kayak jadi analisis. Cuman kelelahannya itu sama dengan kelelahan si aktor yang nyanyinya sih. Karena kita berdua ini kan orang yang menulis tanpa naskah ya. Kita kan seakan menghidupi si dan bukan cuma satu orang, kita menghidupi sekaligus toh. Dalam novel itu selesai kamu malah dan masuk proyek itu kadang ada rasa menunda-nunda untuk mereview kembali karena kayaknya dan gitu kan, begitu harus review lagi untuk tulisan akan sedikit males dan jadi lama proses terbitnya. Itu yang terjadi sama gue, kebutuhan semua yang udah ketunda ya. Terus saudara kembar banget kita, bapak beda ibu. Jadi tadi kembali ke tadi ya, proses. Saya setuju sama lo karena gue jadi aja sampai ngerasa karakter di novel ini adalah temen gue sehari-hari gitu. Jadi ketika gue menceritakan, gue tuh seakan-akan melihat aku hidup gitu. Sampai apa ya, sampai suami gue bilang, lo kalau lagi nulis gitu ya, maksudnya kalau kadang-kadang komputer banyak nih gitu, kadang-kadang tetep habis kerja terus aduh nih ada swing kemana gitu, terus lagi yang lain atau main handphone itu biasanya ngetik di handphone sih. Nah itu tuh kayak lagi bener-bener serius, kayak lagi ngomong teman, kadang-kadang karakternya tuh hidup. Jadi ketika editor misalnya menginginkan kita untuk revisi si karakter ini, gue rasa kayak ya tapi kan gitu, tapi kan itu temen gue gitu, masa gue kuat sih dia ngomong ABC gitu ya. Mungkin karena kita terlalu halu gitu, jadi ketika disuruh membutuhkan ulang ya maunya udah lewat gitu loh, jadi nggak tahu nih orang apa ya, ngomong apa ataupun bicara apa gitu, feelingnya udah lewat gitu. Jadi itu salah satu challenge gue ketika nulis fiksi gitu ya. Jadi gimana kita harus pergi dengan makan dari orang lain yang mungkin ketika saat kita nulis dia tidak ada di dunia kita gitu. Jadi kita tuh kayak terserap dimensi lain, kita lagi nulis dan tiba-tiba ada yang komentar misalnya di luar, itu nggak apa-apa sih, bla 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 bla. Tapi kita itu memikirkan, enggak, bukan gue yang nulis, bukan gue ngomong, itu teman gue yang ngomong, gue hanya menceritakan ulang gitu apa adegan-adegan yang ada di kepala. Nah, itu sih yang harus gue pelajari sebagai penulis novel fiksi, gimana caranya tetap halu tetap profesional gitu loh. Halu gitu. Kadang tuh pembaca mikir ya apa yang ngomongin karakter itu apa yang kita omongin sebenarnya enggak, mereka tuh hidup loh untuk karakter yang mereka hidup dan hidup gitu, benar gue gitu punya kehidupan sendiri dan punya karakter sendiri, preferensi sendiri yang gue nggak bisa campur. Gue cuma sebagai pengamati ngelihat mereka tuh hidup kayak apa gitu. Jadi karena pembaca tuh di ini buku pertama nih, kalau ingat dia bisa ngetek foto, nah
ini sendiri, misalnya kayak cerita pembajakan mobil, bukan sendiri yang mengunci pintu, enggak, itu tiba-tiba aja ada daftar yang seperti itu. Dan kalau anak aku bilang, kalau mama lagi nulis, lagi benar-benar di dalam kondisi itu, mama berkilat katanya. Masih dia kata, The Flash. iya, kata gue katanya, jadi udah benar-benar di-touch dari kita masuk dunia itu. Makanya melelahkan untuk realistis. Cuma dalam proses penciptaan, bahkan sampai selanjutnya ya kan. Ini sama masing-masing. Tapi kalau udah dicetak, ya harus buang gitu. Betul. Gue sejujurnya udah lupa nomor berapa ya. Jadi kedengeran juga suara gue. Kenapa? Iya, jadi kayak gue suka kagum sama lo kayak apa ya, di satu novel pindah novel lain gitu ya dengan karakter yang berbeda gitu. Menurut gue itu keren banget. Nantinya teman imajinatif banyak gitu ya. kayak gue sebenarnya lo tau saya kenapa sampai season 4 nya gue itu udah ending di buku utama. Jadi ini di Ghostable itu baru satu, dan sebenarnya satu cerita ini ada 3 buku gitu lah, jadi nggak di break. Karena gue nggak tahu gue kenapa aja di kereta gitu ya. Ternyata pas di edit jadinya tuh jadi berapa ratus halaman, hampir 1000-an kalau nggak salah deh. Dan akhirnya editornya bilang ini akan kejual kalau misalnya kita mau semuanya benar di break dan jadi 3 buku. Dan itu tuh belum selesai, jadi sampai sequelnya itu benar itu pada berisik gitu, memang nggak rela itu karakternya selesai ya. Sebenarnya kayak gue juga jadi akhirnya hidup dengan teman-teman fiksi gitu ya, perasaan gitu ya. Sampai sekarang juga kadang-kadang kalau lagi kerja nih ada yang noel gue, ayo dong pengen ditulisin gitu, kayak kok serem lama-lama ya. Itu gue juga mengalami apa yang Rio alami ya, kayak tokoh-tokoh itu berbicara, tokoh-tokoh itu hidup gitu. Dan gue tuh nggak pernah mengalami ini. Cerita tentang time travel ya, time travel cewek dari masa depan, jadi dia ketemu sebuah artefak dan artefak itu mengubah hidup dia. Akhirnya dia tahu dia balik ke masa lalu, ke zaman Sriwijaya, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa tentang kerajaan Nusantara. Dan dari time travelnya itulah dia baru sadar bahwa kita di masa depan sangat kurang gitu ya mengulik tentang warisan cagar budaya dan kawan-kawan. Nah, di situlah gue sampai merasa karakter ini sebenarnya hidup, dan gue gak pernah time travel, gue gak tahu apa-apa. Jadi ada yang terus yang di gue, kakak ini pengalaman diri sendiri ya, balik ke masa lalu. Kalau bisa tuh darinya yang kemana gitu, mengubah nasib gitu, ketemu open langsung lahir di daerah gitu kan misalnya. Enggak sih, I'm happy with my life anyway. Tapi intinya bisa sampai membuat pembaca merasa bahwa kita yang mengalami dan kita yang menuliskan story, padahal sebenarnya itu hanya apa ya, berlari-lari di kepala kita gitu nggak sih? Jadi gue kata kalau kayak lo hanya kayak reporter gitu, lo melaporkan apa yang dilakukan oleh karakter fiksi lo. Apakah juga mengalami hal yang sama? Tapi walaupun mereka bantu banyak hal yang gue bisikin ya. Misalnya Bon ini seorang dokter ceweknya yang cerita pertamanya di belajar bisnis, terus gimana secara asmara dan secara profesional. Gue sih masuk sih ke karakternya. Kalau lu merger gini karakternya. Lu mau gabungin kapasitas produksi gini karakternya. Itu memang dari pengalaman. Tapi kita nggak berhenti di sini kan. Kalau gue kan ada yang lain juga. Kalau di novel lain, satu hal yang gue benar-benar pegang ya, karakter harus punya pekerjaan. Gue nggak pengen cowok orang kaya, ngerti nggak? Itu nggak bosan. Drakor kan bisa baca pekerjaan penonton menjadi drakor tampan pekerjaan. Iya sih. Lo banyak di WhatsApp atau di, gue nggak suka merendahkan platform apapun, tapi juga lihat tren kan. Kalau misalnya ke toko buku, karakternya cowok dingin, sesungguhnya kayak tampan,
terus Oh ya, kelihatannya CEO. bisa dideketin. Ceweknya ceria, sangat mudah gaul dan terpesan sama si cowok itu. Teman Candy ini kayak begitu. Gak semua hal kita punya cara yang Bikin Anthony langsung datang. iya, gak ada hal yang baru di bawah matahari. Prosesnya ini dan kita sendiri manusia kan masih berevolusi gitu. Kita sendiri di setiap karakter harus pemulung atau berpandangan itu harus punya kerjaan. Jangan cuma dia kerjanya adalah Tapi semoga dari ketidakstabilan kondisi ini tetap ada beberapa hal yang bisa dipelajari oleh Cinggudo kalian. Siapa tahu kalian mau menulis fiksi atau misalnya mau belajar menulis atau sama sekali ditulis aja deh gitu ya, maksudnya kalaupun jadi ada penulis yang memang harus mencakar outline dulu baru bisa menulis, dan ternyata ada juga nih kayak misalnya kasusnya saya atau misalnya kasusnya Rijo yang kalau dibuat kerara jujur saja jadi tegang ya. jadi novel gue pertama nih Bon bukan cuma soal cerita cintanya, tapi kalau mau belajar marketing, belajar bisnis, perusahaan teknik ini dititik karena ini sesuai dengan apa yang gue pelajari bertahun-tahun tempat kerja dulu. Menye cinta karena tampan karena apa gitu enggak. Badan kehidupan Novel yang sehari-hari lain ya. seller itu tentang konsentrasi. Apa? Ya kehidupan sehari-hari kalau nonton drama Korea kayak gitu. Iya. Cuma drama Korea juga mengolah ide itu dengan sangat menarik loh. Ke Boys of Flowers, karena Yudanggo ke Boys of Flower tuh beda banget feelnya. Tema besarnya sama, tapi kita bisa tahu Hanuri Dango cowoknya itu cenderung kejam. Tommy itu daerahnya bara-bara. Orang dari dia bakal hanguskan itu ya cintanya Tommy sama Nancai gitu kan. Di Boys of Flowers kita lihat cinta yang pengecut. Lee Min Ho bisa memohon ketunangannya supaya tolong dong jangan nikahi aku kan aku masih suka sama Jang Hee. Itu kan pengecut banget menyakiti hati orang banget. Walaupun nggak ada ide yang baru di matahari, tapi cara pengungkapannya memang unik buat setiap orang bahkan saya negara. Di lokalisasinya bagus ya, maksudnya jadi culture-nya keluar, pola pikirnya keluar gitu. Jadi bagus cara adaptasinya. Gue juga sempat nonton yang itu Jo, gue lupa yang Joy, yang tentang penyanyi-penyanyi gitu deh. Gue lupa judulnya. Gue pernah nonton dramanya Joy. Di versi Jepang, terus lihat versi Koreanya, gue lebih suka versi Koreanya karena atau kenapa chemistry-nya kayak lebih terbangun, lebih terus cara pengambilan foto, pengambilan background-nya juga nggak tahu apa bagus aja gitu. Drakor ada banyak, berjuta-juta tiap tahun produksi banyak. Gimana nemuinnya? Karena cara berceritanya unik. Novel juga gitu. Cerita ada di mana-mana. Cerita orang yang meninggal terus ketemu love of life ada banyak di mana-mana. Tapi gimana bikin supaya unik cerita gue, bukan cerita penulis lain, itu yang PR banget. Dan salah satu caranya adalah tadi lekat profesi. Jangan cuma akan ada perasaan gara-gara kondisi fisik, tampan atau gitu, enggak harus lekat profesi karena karakter yang kerja membosankan. Mana ada manusia yang nggak ada profesinya gitu kan, pun pengangguran juga profesi kan, maksudnya melekati harus dijelaskan gitu sosial yang kita tulis gitu. Oh yang ketiga si ini novel yang karir ini tentang Ambar, nah itu akan lebih, gue gak ngomong masa psikologisnya ya itu benar, tapi gimana saudara kembar yang tertelur terpisah 17 tahun ketemu lagi gara-gara satu mau meninggal, itu pergulatan badannya gue merasa sendiri waktu meninggal sakit gitu karena gue punya adik cowok kan, dan dicinta itu nggak ada buat saya, itu bikin gue sedih sendiri gitu, penulis itu bikin gue nangis sendiri. Itulah proses kesukaan positif ya produktif
kreatif ya. Tapi gue pas takut lah maksudnya nulis cerita Gila. sedih. Betul, gila. Karena kalau nulis cerita itu suka ke bawah gue ya. Jadi gue tuh tipikal orang paling nggak mau nonton drama tangis gitu. Karena nggak bisa move on. Kayak dulu ada drama Taiwan ya, yang Love at the Agency. Ingat sih zaman kita masih kecil ya, masih kecil dan nontonnya kayak gitu. Itu kan terakhir karakternya mati kan, si cowoknya mati. Dan gue tuh sampai mengganggu depan gue sehari-hari gitu, gue nangis. Terus jadi gue kapok nonton drama yang ada tangis-tangisan gitu. Kalau misalnya drama pembunuhan, ya udah that's it, lo gue tapi nggak ada cerita mantas kayak misalnya kriminal kan jadi gitu ya. Ataupun ya banyak cerita-cerita detektif drakor gitu ya. Makanya gue daripada melihat adegan yang siapa yang sakit tuh ya, terus nanti jadi membara-bara kemana-mana, ataupun cerita adegan biasa, gue lebih baik ya cerita setan, cerita pembunuhan gitu. Kayak udah gitu aja gitu loh, cerita oh serem ya udah selesai. Tapi kalau ada emosi yang bermain itu paling nggak bisa, karena gue tahu gue akan move on cepat gitu loh, bisa lama baru. Makanya gue menghindari genre-genre seperti itu. Jadi gue kagum sih soalnya jujur aja bisa dalam perasaan segitunya gitu ya, dan itu dituliskan. Kalau gue mungkin cuma nangis doang di bantal gitu, boro-boro tulis. Keren. Oke, jadi ada pertanyaan berikutnya ya Kak Rijo. Mungkin pertanyaan terakhir, jadi ada yang perlu dilanjut. Kenapa Kak? Spesialis gua karakter Karakter yang mati. Spesialis gua karakter yang mati. Makanya gue baca novel gitu dulu, panas banget, nggak mau. Takut. Selingkuh Itu no. komen awal cerita pertama aja udah mati nih, gimana? Cuma gini, gue nulis novel itu karena gue suka cerita ya, gue suka bercerita yang bagus, dan gue punya cerita itu akan ada itu. Kalau kita nggak bilang soal ending dari setiap cerita, pasti manusia aja kematian, karakter juga kematian. Kita nggak mungkin karakter yang fana, bukan Mickey Mouse yang dari 30 tahun lalu 40 tahun bersama sekarang. Nobita dong nggak naik kelas. Walaupun di Deki Sugi paling pintar kelas, tapi sampai sekarang nggak naik. Kocak gitu emang. Walaupun di proses sama pembaca, gue karena tetap nulis soal adanya kehilangan, adanya harapan, dan adanya chapter yang baru. Ya, genre list itu mana? Gua no. Yang akan lu anakmu, itu prinsip gue. Itu gimana? Gue nggak suka sih sebenarnya, cuma gue kemarin nonton Penthouse, mungkin lebih ke karena gue suka sama si Eugene-nya ya, daripada sebenarnya ceritanya tentang perselingkuhan gitu. Tapi kalau gue sih kurang seneng yang perselingkuhan, dan ini gak maksudnya gimana gue menulis novel juga gue sebisa mungkin menghindari adegan-adegan yang ya seperti yang bilang, karena gue pengennya anak-anak SD juga bisa baca sebenarnya ya, walaupun ada sih adegan-adegan romantis gitu ya, romantisnya menurut gue standarnya sangat rendah ya itu. Cuman sebisa mungkin gue nggak memasukkan adegan dewasa, apalagi adegan panjang itu lebih mono, karena gue juga bukan penggemar. Ya biasanya kalau gue pesawat gue nonton sama kartun dong, karena gue nggak suka film-film gue ini apa sih, dikit 3-4 udah ketemu langsung acting gitu ya. Jadi gue kayak ya gue tipe konservatif ternyata, walaupun gue opanya banyak ya. Kalau di novel nggak apa-apa ya, selera nggak apa-apa, maksudnya mungkin buat aku kurang suka aja sih. apa? Tapi karena ngomongin kehidupan pernikahan, orang muda mungkin tidak nyampe kira yang situ, dan yang giring sebelum waktunya. Jadi buat November beberapa ada yang gue bikin 18 dan gue jual ke sembarangan gitu. Gitu Iya. Tapi baru satu. Iya, jangan lagi sih soal diri. Tentang apa? Percobaan bunuh diri. Tentang apa nih, Jo? Suaranya nggak jelas. Nah, percobaan bunuh diri. Yang kembar Karin dan Alex itu
memakai metafor, jangan ditunjukin, karena kan pikiran manusia itu sangat liar ya. Dia dari baca bisa ingin apa kita tahu, karena gantung persepsi pengalaman hidup dia sebelumnya. Jangan sampai di waktu dia ngambil pisau terus pergi ke nadinya, jangan. Itu kurang elegan. Yang elegan adalah pakai kata-kata metafora untuk menunjukin segini desperate-nya dia untuk menghentikan apa dengan ya kata Mbak Arelasya gitu, tanggung jawab gede. Dan balik lagi tujuan gue dulu nulis adalah buat jadi warisan buat anak-anak, karena ya gue pengen gitu sesuatu yang long lasting. Jadi jangan tulis sesuatu yang akan bikin anak dulu gitu doang. Bagus. Ya tergantung setiap orang kan, setiap orang kan kayaknya beda-beda. Kebetulan aja mungkin kita berdua nih couple kurang langsung kayak yang begitu gitu. Tapi mereka kalau misalnya emang sengaja cerita tentang selingkuhan, pengen buat tentang perselingkuhan, silakan gitu ya. Bebas-bebas aja gitu. Kalau gue sendiri sih karena ya itu gue nggak nulis itu karena emang gue nggak minat sih. Kalaupun misalnya cerita kan pasti ceritanya gak ajaib gitu nggak sih, maksudnya nggak punya feelingnya. Ya mungkin itu nggak dapat aja ceritanya, jadi malah jadi aneh. Jadi makanya kenapa gue gak nulis hal seperti itu. Dan juga terkait dengan jawab moral, mungkin gue sempat kaget ya waktu pengen nulis, dan tiba-tiba ada yang request, kok ini nggak ada adegan gimana sih, dari itu shock banget gitu kayak harus ya gitu ya, maksudnya ya itu cukup shock ya, maksudnya I mean like ya intinya itu sebuah tamparan ras buat gue juga gitu ya, sebagai edukator, bagaimana anak-anak ya zaman sekarang itu mungkin sudah terbiasa membaca hal-hal seperti itu, sedangkan waktu itu aja kayaknya kita kelas 6 SD baca Candy yang mereka adegan pertemuan aksi pertama itu ya, dan itu udah stuck gitu ya, kan lagi gitu misalnya dengan di skip sama Antoni, Candy sama Antoni terakhir. Iya, serius juga kan cerita-cerita, cuman mungkin jam dulu karena nggak tahu ya, mungkin memang jamnya berbeda, mungkin exposure kita masih sedikit, yang nggak too much information ya anak-anak sekarang, jadi mungkin responnya berbeda. Tapi ternyata anak-anak sekarang mungkin sudah terbiasa, dan juga banyak cerita-cerita yang seperti itu gitu ya, maksudnya mempromot adegan seperti itu dan disukai oleh banyak orang gitu. Tapi mungkin mungkin ada sih, dan gue pengen jadi bagian dari itu, penulis yang tidak mempromot adegan dan dewasa gitu aja. Jadi intinya masih safe lah buat ibu-ibu gitu ya kalau mau promosiin, tapi sarannya sih SMP lah gitu. Jadi udah yang ngerti ada hubungan antar lawan jenis gitu. Cuman di novel ini gue sebenarnya mengeksplor nilai-nilai yang diangkat di masa lalu dari prasasti, bahwa dari zaman dulu itu juga perzinahan ya itu ternyata dilarang gitu loh, ditulis dalam prasasti, siapa yang melakukannya mendapatkan hukuman. Dan itu jangan saat mungkin banyak nilai-nilai agama belum, maksudnya misalnya agama yang sekarang populer ya, yang banyak diikut oleh masyarakat Indonesia itu berkembang gitu. Jadi intinya dari zaman dulu itulah nilai asli, maksudnya masyarakat kita gitu ya, bahwa itu hubungan antara lawan jenis itu benar-benar dijaga gitu ya. Dan itu pengen gue promosi ke generasi sekarang, bahwa zaman dulu itu banyak nilai-nilai yang sebenarnya masih bisa kita adopsi gitu, dan sebaiknya sih kita mereview ulang gitu, kita seharinya seperti apa, walaupun dia maksudnya ngeliatin obat masih gitu ya, tapi kan kalau dalam kehidupan sebenarnya gue nggak tahu gitu ya, melakukan hal yang kurang pantas gitu ya, seperti kata Rijo yang tidak pantas diingat oleh anak-anak kita gitu ceritanya. Oke Rijo, bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagi Rijo, gue mau kasih ini perselingkuhan. Itu kata gue ya, itu kejahatan manusia yang banget loh, selingkuhan itu. Cuma cinta diri sendiri, lu gak cinta pasangan lu, yang lu pikirin cuma kepentingan diri sendiri. Yang mau beralih hati, putusin lu yang sekarang. Tuh, dalam konteks apa gimana? Drama mengganggu
lakukan itu gue pikir wah redam dalam Konten opa, kalau konten main kayak opa. gitu gue tinggalin gimana pun actingnya ya enggak buat gue tinggalin gue bakal nggak akan lagi Kayak nonton kayak gue drama kan sekarang dia suka sama A, karena terus habis itu sama B, gitu, sama C, waktu dia gitu nerap aja. peran itu dia tahu ini dikasihnya ini kan mengagumi dari jauh banget ya itu kita mau nggak ada mau soal selingkuh men Iya, iya. Ini berhubung gue sebagai udah mau lowbat, kita ke pertanyaan jangan berikutnya boleh morning nggak? kita tahu Boleh ke pertanyaan berikutnya nggak, Rijo? Halo. ya Iya, siapa kalau bisa berhubung baterai gue lowbat. Ini pertanyaan yang terakhir dari Rijo juga dari gue. Kalau lo bisa ketemu sama pekerja kreatif Korea, siapa yang pengen lo temuin, kenapa, dan lo apa aja sih? 3 orang Kim An yang nulis Descendant of the Sun, High Goblin, sama si Park Ji-eun yang nulis Crazy on You, sama satu lagi lupa namanya sutradara Prince Playbook yang jadi sutradaranya Hospital Playlist. 3 orang itu aja dan selama ketemu gue bakal nanya gimana sih lu bisa bikin alurnya seperti itu karena bisa drama dua penulis yang sebut tadi duluan ya punya banyak karakter tapi setiap karakter dikembangkan dengan baik contohnya aja The Hires itu kan ceritanya background dasarnya sekolah anak orang kaya si Park Hyun Sik ceritanya si siapa Krista gitu kan Kim Woo Bin walaupun susah aku pengen nanya ya sebenarnya nih ceritain Trending on You tujuan akhirnya apa sih karena kan endingnya walaupun iya kata orang itu yang maksimal kita nggak bisa mendahului situasi geopolitik menuju Korea yang membaik itu kan cerita aja mereka ketemu lagi on gitu kan di Swiss mereka ketemu lagi di dalam Korea Utara bukan Korea Selatan tapi saya pengen tahu waktu awal dia nulis skrip itu buat si 2 orang ini bersatu sama Lee Jong apa sih plan awalnya gitu terus yang 3 playlist sama listen playbook ya itu sama reply gimana dia bisa bikin playlist offline skrip sama kayak kita nulis novel kayak itu udah kepikir gitu untuk kalau Rio gimana ketemu siapa Itu pertanyaannya di skip boleh? gimana mau ketemu siapa Di skip boleh nggak? Jadi Cinggir, saya memilih tidak menjawab pertanyaan tidak menjawab pertanyaan itu karena ya gitu deh malu jadi boleh ngejawab kan Jo ya. iya Jadi karena Jo tidak nggak kedengeran putus. pengen ketemu siapa oh aku kalau EXO pengen ketemu Baekhyun aku suka banget dia sebagai pangeran terus Ada aja karena saya posesif nggak mau sebut nama yang satu tapi kalau yang lain siapa ya banyak aku pengen ketemu ini apa namanya aku jadi lupa namanya jadi bidang Kim Nam Gil ya itu salah satu favorit gue sih karena dia kocak kalau mainin filmnya kayak Zoom Bonsel gitu mukanya tuh lucu kayak si satu lagi aku lupa judulnya itu gue suka sih ya gitu
Gila, jawaban gue bohong banget. Ya, apa deh. Gitu. Pokoknya kalau ke drakorclass.com terus cari nama cari pasti tahu deh. Baiknya saya siapa, terus sampai ketemu sama siapa gitu. Jadi, um, jadi demikian. Ada pertanyaan lagi nggak yang harus dibales yang harus dijawab? Paus. Ada pertanyaan lagi nggak yang harus kita jawab dari shadow sekalian? Lagu favorit? Sebenarnya saya suka banget lagu-lagunya Roy Kim. Jadi waktu ya dapat skandal itu aku sedikit kayak kasihan gitu ya. Walaupun terbukti ternyata enggak dia bersalah gitu ya. Tapi karirnya dia udah mati gitu. Itu benar-benar aku ya yang lagi jawab pertanyaan tentang lagu favorit. Jadi aku jawabnya lagu-lagunya Roy Kim. Aku suka banget. Kedengeran nggak, Jo? Lagu favorit apa? Lagunya Roy Kim. Gue suka lagunya Roy Kim. Terus juga suka lagunya apa sih bacanya 10 cm ya. Gue baru sadar gue pernah tahu cara bacanya. 10 cm. Terus apa sih bacanya aku musik ya, apa sih? Gue suka lagu-lagu yang kayak jazz gitu. Walaupun kesannya muka gue muka anak-anak K-popers gitu dia, muka anak-anak suka boy band. Sebenarnya gue lebih prefer lagu-lagu yang boy group. Banyak sih. Kalau sekarang lagi suka T.O.B, lagi suka BTS, EXO, ya mau diambil Astro nggak lewat yang itu dan kawan-kawan. Aku jadi lagi baca ini pertanyaan sambil memberi jawaban. Oke. Kalau gue sih suka lagu BTS suka karena liriknya oke. Liriknya oke. Aku suka jazz. Terus suka Incognito. Nggak ada mukanya ya. Kalau ke band dulu aku nonton ini loh. Setuju kita konser ya Allah. Jadi sebenarnya semuanya gue jalanin gitu ya. Kurang kerjaan emang sih. Kalau Rijo bisakah dirimu menjawab? K-pop. Yes. Aku only. Iya. Lucu lagunya ya. Itu kan ada siapa Juhyuk pernah jadi modelnya kan. Aku udah lihat dari sini cute gitu ya. Dan ternyata dari situ dia jadi main drama. Itu dinyalain di rumah dari bulan Juni, anak udah hafal luar kepala waktu mereka nyanyi pakai bahasa Korea. Wes keren sih. Jadi cangkir. Aku suka Akmu. Kata Day6 gimana Day6 lagunya lumayan itu bagus. Siapa? Day6. Mana ya? Gue kalau nyanyi hamster gue nanti kasihan yang tinggal Google. Pasti lagunya gitu. Jadi gue sampai satu titik ketika naik pesawat dengerin audio gitu, dan gue nggak tahu kenapa bisa nggak menikmati lagu-lagu western gitu, jadi lebih ke lagu-lagu Korea. Lagu Korea tuh perlu dimengerti bahasanya, didengerin aja ikut nangis kok. Sambil nunggu ya, Korean ballad. Satu buku ini muter album BTS yang School of Affair berkali-kali selama 6 bulan. Yang mana? School of Affair itu kan albumnya, judulnya Fire dan aduh banyak banget tuh, udah lupa. Pokoknya 5 bulan tuh dengerin itu bolak-balik jadi satu. Aku nulis tapi pernah. Iya, lagunya BTS tuh emang bikin semangat ya, maksudnya kayak mic drop juga. Jadi ketika kita lagi ngerasa nggak dihargai, nah ini mungkin salah satu proses penulisan novel, kita ngirim naskah gitu ya ke penerbit, dan tiba-tiba mungkin
responnya orang positif gitu ya, mungkin kita sempat down, dan biasanya gue dari K-pop sih. Jadi ada ya, karena menurut gue BTS itu cukup inspiratif ya, maksudnya ya udah kalau saya gitu sekali sewat gitu. Gue paling seneng lagunya lagunya BTS itu Double Move itu kayak ya udah, kalau misalnya beberapa kali itu sewat gitu, kita bukan orang yang tipe menyerah gitu. Nah itu beneran menurut gue bahwa K-pop itu bukan cuma sekedar tampang ya, kan kadang-kadang ada yang berbeda persepsi, kayak cowok-cowok cosplay pakai make up nyanyi. Kalau gue ya itu bonus sih ya, bonus gitu, bonus bahwa mereka tampil visual menarik dan sanya bagus, tapi kadang-kadang dirinya itu bisa bikin kita apa ya, memiliki nilai positif gitu, bisa mendorong kita untuk lebih positif. Jadi itu yang gue ambil gitu. Jadi drama juga demikian. Jadi kalau misalnya gue ada yang aduh kiri kanan kayaknya mengkritisi kita nonton drama atau dari K-pop, yang nggak apa-apa sih, kita terima aja gitu ya. Jadi kalau gue mempersihkan diri seperti teman, kan juga butuh cewek buat tuh. Intinya masuklah gitu yang kurang baik ke kita, nggak apa-apa, tapi kita kan punya otak, kita proses, dan akhirnya yang keluarnya oksigen gitu. Jadi sesuatu yang positif, walaupun inputnya mungkin kurang bisa dibilang kurang positif gitu ya, tapi ya kita sebagai tanaman apa bisa menggunakan tanaman tersebut untuk tumbuh atau enggak gitu. Jadi itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau kata anak-anak drakor kelas gimana DL ya, lah bisa berhenti nonton drama DL cerita gitu ya. Kalau kita sorry ya, produktif gitu nggak sih, maksudnya bukan mau basic sih, tapi intinya iya, semua itu kembali lagi ke diri sendiri gitu. Kalau emang kita nonton terus lupa semuanya, kita nggak kerja, ya cerita lo sih gitu. Kalau kita memang menggunakan itu sebagai stimulan ya Jo ya, stimulan, dan kita belajar. Workshop nulis. Dan benar namanya drakor kelas bener gitu. Jadi benar-benar kita belajar. Jadi itu sebenarnya drakor kelas itu kan banyak banget genrenya yang macam-macam, dari romance sampai ke horror sampai ke fantasi. Tapi dari cerita yang berbeda itu banyak sekali ilmu yang bisa kita dapetin gitu, dan itu mungkin yang membuat kita semua kecemplung di drakor kelas ya. Jadi cinggu kalian tolong apa namanya tolong visit ke web kami, dibaca, di like, apalagi sih kalau sekarang belnya dibunyiin kan. Ayo Jo, lo promosi Jo, gue lupa kata-kata Jo. Subscribe ke semua subscribe ya, ada di Spotify, Twitteran tiap hari Sabtu, terus post selalu setiap hari akan ada. Jadi semua insight terbaru dari Korea, nggak cuma soal drakor, nggak cuma soal review, soal prediksi kok, tapi banyak banget nilai yang bisa diambil dari drakor. Semakin tua tuh gue semakin tahu ya, manusia tuh jangan sampai terkurung di satu pola pikir. Jadi lihat dulu, mungkin gini, dulu kita masih mikir orang nonton drama yang panjang kayak Meteor Garden itu kopi di CD berbelas-belas CD terus ngabisin nontonnya marah 16 jam. Tapi kan itu cara dulu ya, mereka nggak tahu atau belum tahu kalau sekarang ada namanya Netflix, tayangnya cuma 2 kali seminggu 2 jam, jadi bukannya menghabiskan waktu atau gimana. Ada juga temen yang ngomong, gue takut mulai, takut ketagihan. Oke, betul, lu tahu diri lu tahu ngendali diri lu, itu bagus juga. Kan kalau orang langsung stigma negatif, kan nonton drakor buat apa, mau waktu, tunggu dulu, lihat dulu dalamnya, jangan jadi kayak lihat biti aja, lihat 7 cowok cakep, tapi itu lirik lagunya kan ada translate kok, lihat aja gitu. Jadi terbuka pikiran teman-teman di sini, yakin deh pokoknya minggu depannya drakor kelas pikirannya terbuka semua, nggak kekeh sama gaya sendiri, nggak kekeh sama cara pikir sendiri, pengen tahu. 1 menit lagi ngomong. 1 menit lagi waktu kita, 1 menit lagi. Mari kita ucapkan salam perpisahan. Oke. Terima kasih sudah join dengan sinyal on off seperti ini. Semoga berguna, ada yang bermanfaat, ada yang bisa dipetik. Ada yang dipetik. Terima kasih banyak untuk semuanya. Gue lupa bahasanya sebenarnya. Coba dia yang menyampaikan. Kenapa? Sorry. Peribahasa penutup tuh.
Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang atau uang yang banyak, ya, mari